1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hidup selama-lamanya atau hidup selama mungkin di dalam dunia ini, saya kira merupakan impian dari banyak orang atau bahkan mungkin semua orang. Tidak ada orang yang ingin hidupnya singkat di dalam dunia ini. Itu sebabnya banyak orang mengupayakan supaya bisa berumur panjang itu dengan mungkin pola hidup sehat, dengan mengkonsumsi suplemen-suplemen yang membuat seseorang bisa panjang usianya dalam dunia ini. Melakukan berbagai tindakan-tindakan medis barangkali supaya lebih lama usia hidup di dalam dunia ini. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, itu wajar ya. Setiap orang menginginkan untuk hidup panjang umur, hidup lebih lama di dalam dunia ini. Nah, masalahnya Ibu Bapak Saudara yang terkasih, di dalam Alkitab juga berbicara hal yang sama. Dan di dalam ayat yang kita baca hari ini mengatakan orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Wow, ini satu hal yang menarik. Mengapa? Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, dikatakan bahwa dunia ini dengan segala keinginannya, dunia ini dengan segala kenikmatan di dalam dunia ini, dengan kesenangannya, itu suatu saat akan lenyap. Suatu saat akan hilang. Tidak ada untuk selama-lamanya. Dan dikatakan dunia ini dengan segala keinginannya akan hilang lenyap. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, ini mau dikontraskan bahwa dunia ini dengan segala kenikmatan, segala yang menyenangkan di dalamnya, yang kadang-kadang ya, dinikmati oleh banyak orang, dicari oleh banyak orang, diupayakan untuk dimiliki dengan cara apapun oleh banyak orang. Seolah-olah bahwa itu adalah sesuatu yang bertahan lama. Hidup dalam kemewahan, hidup dalam kesenangan, hidup dalam kelimpahan dengan memiliki apa saja, bisa makan apa saja, bisa pergi kemana saja, dan lain sebagainya. Dinikmati atau bahkan dicari dengan cara-cara apapun, seolah-olah itu adalah sesuatu yang akan terus ada dan bisa dinikmati untuk selama-lamanya. Padahal tidak. Segala kenikmatan di dalam dunia ini, harta benda, kesenangan, kesehatan sekalipun, itu bisa hilang lenyap. Dan Alkitab mengatakan yang tinggal tetap adalah Tuhan dan kehendak-Nya. Yang tinggal tetap adalah Allah di dalam kedaulatannya. Maka jikalau seseorang ingin hidup panjang usia, hidup selama-lamanya, menikmati kehidupan selama-lamanya, maka ia harus mencari ke sumber yang tepat. Ia harus memiliki sumber yang tepat, dan sumber yang tepat itu adalah Allah dan melakukan kehendak-Nya. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memfokuskan hidup kita pada dunia, maka dunia ini akan hilang lenyap. Maka manusia dan segala keinginan dunianya itu akan lenyap.
Tetapi jikalau kita memfokuskan hidup kita kepada Allah, kepada Tuhan, dan melakukan kehendak-Nya, melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, mengupayakan kehidupan dan damai sejahtera dalam dunia ini, maka kita bisa mengatakan, hidupku akan berlangsung selamanya. Hidupku tidak akan berakhir dalam kesia-siaan. Aku tidak akan menjadi bagian dari dunia ini yang akan lenyap dan tidak diingat lagi. Tetapi kita akan tinggal bersama dengan Allah yang kekal itu. Itu berarti hidup kita juga akan kekal, akan ada selama-lamanya. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita. Apa yang menjadi fokus hidup kita? Apa yang utama? Apa yang penting dalam hidup kita? Jikalau tadi saya mengatakan setiap orang menginginkan hidup yang panjang, hidup yang lama, hidup selama-lamanya. Tapi jika fokusnya pada dunia, maka itu adalah pilihan yang salah, cara yang salah. Tetapi jika fokusnya kepada Tuhan, karena Tuhan itu kekal selama-lamanya, maka kita yang percaya, kita yang menyerahkan hidup, kita yang memfokuskan hidup kepada Tuhan, juga akan hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Maka pilihan tergantung kepada kita. Ibu, Bapak, Saudara, dan saya boleh memilih mau memfokuskan hidup kepada dunia ataukah kepada Allah. Kalau saya, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, saya akan memilih untuk fokus kepada Allah, sehingga saya bisa menikmati hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam kehidupan ini Engkau memberi kami pilihan untuk menjalani hidup ini dengan berfokuskan kepada dunia dan nilai-nilai serta kesenangan yang ada di dalamnya, dan itu berarti suatu saat itu akan hilang lenyap. Ataukah hidup berfokus kepada Allah dan melakukan kehendak-Nya, dan itu merupakan jaminan bahwa kami akan hidup selama-lamanya bersama dengan Allah yang adalah kekal dan abadi itu. Tuhan, tolong kami untuk memutuskan yang baik bagi kehidupan kami, memutuskan yang tepat, dan jangan biarkan kami salah memilih ya Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu ini dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Selamat menyambut dan menerima segala berkat Tuhan di sepanjang hari ini.